saya, Yulia Nurahmadani, akan menemani Bapak dan Ibu dalam acara webinar kali ini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan pernah kenal kami jika kami tidak menginformasikan tentang kami Smart Pro Solusi Asia. Untuk itu hari ini saya di acara kita sudah hadir Ibu Pepi Gayatri selaku Direktur Sales PT Smart Pro Solusi Asia yang akan memberikan sambutan dan sedikit pengenalan tentang Smart Pro Solusi Asia. Kepada Ibu Pepi, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Enterprise Arsitektur. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Pepi Gayatri mewakili manajemen PT Smart Pro Solusi Asia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Smart Pro Solusi Asia pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami perusahaan jasa konsultan dan juga pelatihan, di mana acara webinar seperti ini rutin kami selenggarakan setiap bulannya. Semoga apa yang akan disampaikan narasumber kami hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta webinar, juga bagi organisasinya. Sebelum pada acara inti, saya akan perkenalkan profil perusahaan kami. Next. Baik, PT Smart Pro Solusi Asia berdiri sejak tahun 2013, bergerak di bidang IT Consulting, IT Services, dan IT Training. Next. Berikut adalah services dan solution kami. Ada IT Training, pelatihan, ada IT AE, COVID, TOGAF, IT GRC, dan untuk IT Consulting, ada IT Enterprise Arsitektur, IT Governance, Risk dan Compliance, IT GRC, juga IT Master Plan. Untuk managed service, kita ada PMO, Project Management, dan juga Service Management. Selain itu, kami ada Solution, Tools, Enterprise Arsitektur, Tools, Evolution Abacus, GRC Tools, dan Cyber Security Tools. Berikut adalah salah satu partner kami dari Evolution Abacus. Melalui platform Abacus, Abacus bisa merancang dan menyusun berbagai tata kelola, keamanan, kepatuhan, dan manajemen risiko lainnya. Abacus bisa membuat kerangka kerja seperti TOGAF, Arsimed, VF, MITA, TEAP, BPMN, BIAN, Balance Score, Business Model Canvas, dan BISBOK. Next. Biasa kami implementasikan Abacus ini, yang pertama adalah konsultasi, pemantauan, dan evaluasi indeks SPBE. Pengukuran indeks SPBE secara mandiri adalah proses penilaian evaluasi tingkat kematangan atau TOEFL SPBE di dalam suatu lembaga pemerintahan. Yang kedua adalah biasa kami implementasikan pelatihan SPBE, tujuannya adalah diharapkan peserta dapat memahami kerangka kerja arsitektur SPBE sehingga penyusunan arsitektur SPBE dapat mengarah pada penerapan transformasi digital dalam organisasinya. Dan yang ketiga adalah Enterprise Architecture Tools, Abacus Evolution, aplikasi yang mendukung penyusunan enterprise arsitektur yang kolaboratif dan dapat menghubungkan TIK dan strategi bisnis yang dimiliki. Selain itu, Abacus menyediakan layanan software as services untuk enterprise arsitektur yang mendukung sistem informasi arsitektur SPBE dan organisasi. Nah, berikut adalah klien kami dari berbagai kementerian dan juga BUMN. Salah satunya adalah dari Menpan RB. Menpan RB adalah yang kita implementasikan Abacus, juga ada di Mabes Polri, juga di ESDM. Selain itu, jasa konsultan lainnya ada di Kominfo, Kemhan, BSSN, dan juga ada di BUMN, Pupuk Indonesia,
lalu Angkasa Pura, dan juga yang lainnya. Next. Nah, berikut adalah kontak yang bisa dihubungin Bapak Ibu sekalian, bisa melalui website atau bisa melalui email dan juga melalui WhatsApp. Demikian perkenalan profil perusahaan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pepi atas sambutannya. Bapak dan Ibu, semangat paginya masih ada atau enggak ini? Kalau saya bilang semangat pagi, dijawab boleh dibuka Pak kameranya. Kameranya mohon di on dan speakernya boleh dibuka. Sebelum acara mulai, kita dokumentasikan dulu ya Bapak Ibu. Silakan pose terbaiknya Bapak dan Ibu sebelum acara langsung masuk ke acara paparan. Pak Lukas, Pak Gede, boleh open kamera, Pak Muhammad. Kita akan pose terbaik kita hari ini, pagi ini. Kita tunggu. Pak Muhammad, Pak Gede, dan Pak Lukas, boleh open kamera. Pak Sarip, apa kabar Pak Sarip? Mohon maaf Bu, nggak bisa open kamera ya sambil kerja soalnya. Oh, Terima Pak Gede, kasih. oke Pak, oke. Baik, Mbak Naya, mohon disiapkan kameranya, boleh kita kasih pose terbaik kita ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Sudah cukup, terima kasih. Baiklah, sebelum masuk pada paparan dan dilanjut dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Fajar Hidayat, saya akan bacakan tentang tata tertib selama webinar berlangsung. Pada saat webinar berlangsung, silakan matikan mikrofon Anda selama webinar berlangsung, kecuali ketika diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Bapak Fajar Hidayat. Peserta diharapkan dapat berpartisipasi melalui sesi tanya-jawab, bisa raise hand terlebih dahulu, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan diharapkan kepada peserta tidak meninggalkan webinar sebelum acara selesai. Dan mengisi absensi yang telah disiapkan oleh admin kami, Ibu Naya, di kolom chat. Karena nanti sertifikat hari ini akan dikirimkan sesuai dengan apa yang diisi oleh Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, acara akan dipandu oleh Bapak Fajar Hidayat. Kepada Bapak Fajar Hidayat, disilakan Pak. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yani atas waktu yang sudah diberikan dan kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan yang dipaparkan oleh Pak Adam bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum kita mulai acara, maka saya ingin memperkenalkan profil Pak Adam dulu ya. Jadi beliau bernama lengkap Yuli Adam Prasetyo. Beliau S1 dari Teknik Industri TB. Ya, kebetulan beliau beberapa tahun di bawah saya. S2 Teknik Elektro ITB. Nah, ini jarang-jarang ini. S1 Teknik Industri, S2-nya Teknik Elektro. Jarang-jarang ini Pak Adam. Karena elektro terkenal lebih sulit dibanding teknik industri. S3 beliau kandidat S3 untuk elektro juga dari ITB juga. Beliau memiliki sertifikasi internasional TOGAF Certified ya, jadi tidak hanya foundation tapi sudah di tingkat yang paling atas yaitu TOGAF Certified. Beliau juga hold untuk COBIT Certified gitu ya. Jadi beliau memiliki kompetensi, diakui memiliki kompetensi di bidang enterprise arsitektur dan juga tata kelola untuk IT. Beliau juga merupakan tenaga ahli implementasi enterprise arsitektur di beberapa perusahaan, ya. Kemudian berpengalaman untuk menyusun IT master plan, kemudian data management, ya, di perusahaan swasta dan BUMN, antara lain Kereta Api Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Injourney, ya, Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney,
kemudian Taman Wisata Candi, dan beberapa perusahaan lainnya. Di luar itu, samping itu beliau juga merupakan peneliti di bidang arsitektur smart city, ya, jadi enterprise arsitektur tapi untuk smart city. Kemudian pengembangan platform dari smart city-nya sendiri, e-government, which is dalam hal ini mungkin terkait dengan SPB juga, serta ekosistem layanan digital yang biasa dimiliki oleh pemerintahan maupun BUMN. Jadi beliau seorang praktisi, namun juga seorang akademik, atau kita bisa bilang bahwa beliau seorang yang berlatar belakang akademik, namun memiliki pengalaman untuk implementasi baik di BUMN maupun di pemerintahan dan swasta. Mungkin begitu ya. Baik, tidak berlama-lama, saya akan mempersilahkan ke Pak Adam untuk bisa menyampaikan materi paparannya. Jadi waktu beliau mau menyampaikan, saya berikan gambaran sedikit. Beliau akan menyampaikan dasarnya dulu secara slides gitu ya. Kemudian beliau akan susul dengan menggunakan demo. Dalam hal ini beliau akan menggunakan tools Enterprise Arsitektur Abacus. Kebetulan Smart Pro adalah juga partner pertama dari Enterprise Arsitektur Abacus ini. Namun kemudian setelah selesai demo akan kita tutup dengan acara tanya jawab mungkin sekitar 15-20 menit. Total waktu kurang lebih akan sekitar paparan dan juga demo nanti akan sekitar 45 menit dan tanya jawab sekitar 15-20 menit gitu ya. Dan setelah selesai acara nanti akan kita kembalikan lagi kepada moderator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Adam, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar, dan juga selamat pagi buat rekan-rekan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, apakah slide saya terlihat, Pak? Terlihat, Sudah Pak. ya? Sudah ya, Pak Fajar ya? Baik, Terlihat, Pak. baik, makasih. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi dalam paparan kali ini sebenarnya awal-awal itu saya ingin sampaikan untuk menyamakan persepsi ya. Saya tidak tahu background dari masing-masing, tapi mungkin saya akan sampaikan dan saya akan sambung dengan beberapa implementasi di perusahaan sehingga Bapak-bapak juga paham tentang apa itu enterprise arsitektur dan juga bagaimana implementasinya ketika diterapkan di perusahaan. Nah, itu yang eh, menurut saya sangat penting sehingga hal ini saya akan sampaikan nanti di akhir saya akan berikan contoh saya akan berikan contoh implementasinya dan mudah-mudahan dari situ Bapak dan Ibu semuanya mendapatkan gambaran. Baik, ada beberapa yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan enterprise arsitektur itu sendiri. Terus kemudian enterprise arsitektur sebagai suatu disiplin ilmu atau suatu disiplin praktek begitu ya, implementasi di perusahaan itu seperti apa jika dibandingkan dengan framework lain. Karena ada beberapa hal yang saya temui juga klien ataupun juga yang akan menggunakan tuh masih bingung gitu ya. Ini AI itu kalau dibandingkan dengan framework lain tuh seperti apa? Nah, ini saya rasa ini juga penting. Terus kemudian peran strategis gitu ya. Karena memang AI itu punya eh, punya kelebihan di dalam menyusun strategi perusahaan bahkan sampai ke operasional ya. Walaupun memang operasionalnya dia masih sifatnya high level, tetapi sudah cukup operatif gitu ya. Operatif artinya itu bisa dilaksanakan diterapkan di perusahaan dan dilaksanakan secara harian gitu. Jadi bukan hanya sekedar gambar atau rencana tapi disimpan. Nah, itu yang eh, hal yang penting di dalam posisi enterprise arsitektur sendiri. Terus kemudian terkait dengan topik sendiri ya, terkait dengan topik berkaitan dengan penggerak bisnis. Artinya kalau misalkan AI diimplementasi itu benar nggak sih secara bisnis implementasinya itu bisa mengakselerasi atau bisa meningkatkan performa dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita bisa bahas. Nah, kemudian terkait dengan benefit ya, benefit AI itu kalau diimplementasikan seperti apa sehingga manfaatnya apa gitu ya yang terasa oleh kita, oleh perusahaan terutama. Karena kalau enggak ya ngapain juga gitu ya kita implementasi AI.
Kemudian juga dalam konteks EA sebagai framework itu juga dia punya metodologi, terus kemudian ada framework-framework yang lain. Nah, itu yang apa namanya, yang pada akhirnya kita harus gunakan, karena kalau tanpa metodologi tahap-tahapannya seperti apa kita nggak tahu juga bagaimana mau mengerjakan setiap tahapannya. Mungkin itu outline saya, dan kemudian juga ada demo sedikit terkait beberapa tools IE, dan nanti saya juga saya ketemu Abacus dan saya bisa melihat begitu ya. Oh, ini Abacus itu supportingnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya sih juga sangat menarik untuk disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu, memang di sini hal yang pertama yang saya sampaikan itu adalah terkait dengan enterprise dan arsitektur. Jadi ketika bicara enterprise, mungkin kita harus bisa melihat batasannya seperti apa gitu ya, batasan dan cakupannya. Karena kalau enggak kan kita akan bingung, oh bisa nggak ya dipakai untuk perusahaan saya yang kelasnya jumlahnya 20 atau jumlahnya, oh saya punya banyak cabang dan sebagainya, bisa nggak dan sebagainya. Jadi disampaikan oleh Toga bahwa enterprise ini dia bisa berupa perusahaan, ya, satu perusahaan diterapkan bisa di satu perusahaan ya, misalkan perusahaannya ada di satu tempat saja gitu ya, itu bisa. Atau juga bisa di perusahaan dan dia punya anak perusahaan gitu. Jadi di sini sampaikan bahwa group of organization itu bisa, ya, group of organization. Tapi bicara of organization nanti, oh saya mau implement di holding dan juga bisa implement di anak perusahaannya juga. Nah itu bisa gitu ya, itu bisa. Jadi nggak hanya perusahaan saja nanti ada holdingnya, nggak bisa, nggak. Terus kemudian juga dia bisa bentuknya pemerintahan, bisa berupa profit organization, misalnya seperti BUMN, perusahaan swasta dan sebagainya. Jadi nanti itu akan berbeda di apa namanya, salah satu arsitekturnya. Nah itu mungkin gambaran dikait dengan cakupan dari enterprise. Jadi Bapak dan Ibu juga jangan khawatir, oh saya posisinya ada di misalkan di militer itu kan banyak lokasi di mana dan sebagainya. Terus ada banyak bagian juga. Ya itu nggak masalah bahwa kita bisa implementasi itu di sana. Terus kemudian terkait dengan definisi arsitektur, ini juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam AI itu kan pakai katanya arsitektur ya, pakai kata arsitektur, artinya arsitektur itu eh, bentuknya high level dari suatu desain atau gambar gitu, dan ini juga cakupannya tergantung kita mau gambarnya cakupan super system atau cakupan sistem, ada subsistem. Nah itu jadi ini bisa. Jadi ada beberapa pekerjaan misalkan, oh saya mau pasang EA tapi saya belum yakin nih di top manajemen saya itu mau ikut terlibat gitu. Saya masih cakupannya di IT aja. Ya itu nggak masalah. Kita bisa implementasi di subsistem dulu. Walaupun kita nanti akan derive desainnya atau arsitekturnya itu berdasarkan dari eh, apa namanya, berdasarkan dari top manajemen dulu dan sebagainya. Tapi kita implementasinya di subsistem dulu. Jadi itu nggak masalah. Nah itu yang penting perlu kita pahami, sehingga jangan oh ini saya tidak mengambil keputusan untuk di level keterlibatan semuanya, tapi saya bisa nih untuk di bidang IT aja. Nah itu nggak masalah. Nah kemudian hal lain ya, kita bicara tentang arsitektur, bahwa yang perlu difahami seperti halnya tubuh manusia itu ada banyak arsitektur sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara sistem itu ada sistem pernafasan. Ini sebagai analogi aja gitu ya. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf dan sebagainya. Dan itu menyusun satu tubuh yang saling bekerja sama begitu ya. Nah, pendekatan enterprise arsitektur itu kurang lebih juga sama seperti itu. Bahwa perusahaan itu kita bisa melihat isinya ada berbagai arsitektur. Ya, bisa ada arsitektur terkait dengan infrastruktur, kemudian ada arsitektur tentang aplikasi, kemudian ada arsitektur tentang data, kemudian ada arsitektur tentang bisnis. Jadi itu yang digunakan oleh enterprise arsitektur dalam memberikan gambaran. Karena problem sebelumnya, sebelum IE ini berkembang, itu kan perusahaan tuh tidak
tidak bisa melihat gambaran secara high level, sehingga black box aja gitu ya. Oh, infrastruktur saya gimana, jaringan saya seperti apa, nggak tahu. Yang penting pasang jalan terhubung begitu ya. Tapi dokumentasinya nggak ada gitu. Nah, enterprise arsitektur ketika masuk pada akhirnya itu memberikan kemudahan buat perusahaan untuk melihat bagaimana arsitektur yang ada di perusahaan saya gitu. Nah, itu yang bagi gambaran awal berkaitan dengan enterprise arsitektur. Karena ini kalau secara keilmuan itu kaitannya dengan rekayasa sistem gitu ya, rekayasa sistem. Nah, sistemnya ini dikaitkan dengan enterprise atau perusahaan. Nah, baik. Nah, kemudian ketika bicara enterprise arsitektur, dia adalah sebagai suatu deskripsi yang sifatnya formal. Artinya formal itu ya harus dilegalisasi oleh perusahaan gitu. Jadi dilegalisasi itu ini arsitektur saya yang menggambarkan kondisi existing saya, terus kemudian dan benar dan dicap oleh perusahaan bahwa ini yang apa namanya yang tergambar. Jadi formal itu juga menyatakan bahwa ini tuh sudah diakui oleh perusahaan. Jadi bukan gambar, kan biasanya gitu. Orang jaringan gambar sendiri dipegang oleh satu orang gitu ya. Gambar aplikasi juga ada bagian aplikasi digambar satu orang. Nah, ketika bicara enterprise arsitektur, gambar-gambar itu disimpan dalam satu terpusat dan nanti diakui secara formal, dan itu menggambarkan bagaimana arsitektur di perusahaan. Nah, ini kita baru bicara gambar, karena dalam konteks enterprise arsitektur juga dia bisa bicara tentang transformasi digital. Ketika bicara transformasi digital, gambar tadi bisa dipakai untuk perencanaan, bisa dipakai untuk manajemen juga untuk kedepannya. Nah, ini yang apa namanya peran dari enterprise arsitektur itu berkembang lebih. Nah, itu yang apa terkait dengan enterprise arsitektur. Nah, dia juga nanti berevolusi ya. Jadi dokumen yang ada di dalam enterprise arsitektur itu berevolusi sesuai dengan kondisi. Artinya ketika bicara evolusi itu berarti ada unit atau secara tata kelola itu ada yang bertanggung jawab siapa yang akan mengupdate, siapa yang akan mensetujui, siapa yang akan memverifikasi. Nah, sehingga evolusi ini apa namanya menggambarkan kondisi existing dari perusahaan. Jadi memang sebelumnya kita lebih dahulu ada IT master plan ya, nyusun IT master plan rencana ke depan. Nanti 5 tahun berikutnya disusun lagi, terus kita kayak orang dagang itu stock of name lagi ya. Wah, ini aplikasinya apa lagi dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika bicara enterprise arsitektur diimplementasikan, maka hal itu tidak perlu kita lakukan gitu. Karena kondisi yang ada sudah update dengan kondisi real time sekarang gitu. Nah, ini yang pada akhirnya kalau kita lihat beberapa pekerjaan saat ini IT master plan itu memang betul-betul udah minta untuk ke arah IE ya gitu. Ya mudah-mudahan kalau governance yang bagus di perusahaan maka tidak perlu lagi ada IT master plan. Harusnya seperti itu. Nah, baik. Berikutnya adalah saya ingin sampaikan terkait dengan enterprise architecture itu dalam konteks implementasinya, operasionalisasinya, dia itu bisa dilihat dari berbagai perspektif ya. Sama seperti yang tadi yang saya sampaikan terkait dengan sistem pernafasan, sistem apa syaraf dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita buka gitu ya, perspektifnya itu mulai dari perspektif strategis, perspektif bisnis, hingga perspektif jaringan dan infrastruktur gitu ya. Nanti kalau ditukar namanya teknologi. Nah, ini bukan sekedar hanya perspektif ya, tapi perspektif ini memang akan menjadi kebutuhan dari kita sebutnya stakeholder gitu. Jadi kalau di perusahaan itu ada stakeholder yang level strategis, ya level strategis. Jadi yang top management dia mau punya visi apa ke depan dan sebagainya. Nah, itu bisa dituangkan dalam enterprise arsitektur. Kemudian dari bisnis, misalkan non IT begitu ya, non IT. Nah, dia juga punya view. Nah, dan di situ adalah arsitektur bisnis. Nah, jadi
kemudian ada arsitektur aplikasi dan sebagainya, data. Nah, ini pada akhirnya arsitektur yang dibuat di dalam enterprise arsitektur ini akan digunakan oleh masing-masing stakeholder. Makanya kalau tadi saya sampaikan, ketika AI itu bisa efektif digunakan kesehariannya di perusahaan, maka semuanya harusnya terlibat gitu ya. Terlibat di dalam AI, terus kemudian itu bisa didokumentasikan dan bisa dilihat dan bisa dimonitor gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dikaitkan dengan strategis tuh kita bicara misalkan ada objektif perusahaan yang sudah diturunkan dari visi, misi dan seterusnya sampai muncul objektifnya seperti apa, itu udah digambar gitu dengan AI dan itu sudah dilegalisasi oleh perusahaan. Bahkan value chain begitu ya. Nah, itu harusnya gitu ya. Karena kan kalau kita selama ini gitu ya datang ke perusahaan, value chain-nya itu setiap pekerjaan bisa berbeda-beda gitu, bisa di capture lagi. Oh, ini kapan berhentinya? Karena memang perusahaan belum melihat bahwa ini sebagai arsitektur yang legal begitu di perusahaan. Nah, jadi termasuk juga di bisnis, aplikasi, kemudian di data dan di infrastruktur ya. Itu juga sama. Ada arsitekturnya yang nanti digunakan oleh setiap stakeholdernya, terus kemudian diupdate dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan perspektif. Jadi nanti perspektifnya sebenarnya kalau kita bicara arsitektur, gambaran fisikalnya secara fisik itu ada di perusahaan tuh kurang lebih ada 5 ini ya, 5 ini. Nanti kita akan lihat seperti apa implementasinya. Nah, ini juga nanti dalam konteks AI itu ada domain-domain. Makanya ini domain strategi, domain bisnis. Nanti domain bisnis itu dipegang oleh orang-orang bisnis baik mau support maupun yang primary begitu ya. Prosesnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu taruh. Kalau sebelumnya misalkan ada proses bisnis, ya sama di EA menggunakan artefak proses bisnis itu dipakai untuk disimpan sebagai arsitektur bisnis. Oke, jadi itu terkait dengan gambaran arsitektur ya, yang kita bisa lihat bahwa view-nya apa, perspektifnya apa, dan domainnya apa. Nah, kemudian terkait dengan ini AI kalau misalkan dipakai di perusahaan itu kerjanya gimana? Nah, ada 2 yang bisa disampaikan dan menurut saya ini gambarnya bisa menjelaskan. Yang pertama itu sebagai alat untuk menggambarkan arsitektur perusahaan. Nah, jadi maka di situ ada sebagai suatu komponen, ada ya dari strategi sampai ke teknologi infrastruktur tadi domainnya, terus kemudian artefak ada layer-layernya ya. Layer perspektif tuh hampir hampir sama ya. Tapi gini, nanti di setiap domain itu kita bisa buat apa namanya diagramnya tuh bisa tergantung kita mau sedetail apa gitu. Nah, kemudian model juga ada model proses bisnis, kemudian artefaknya itu nanti isinya tidak hanya gambar gitu ya. Ya, ini yang tadi yang terkait dengan layer apa perspektifnya. Kemudian terkait dengan bentuknya apa. Jadi tidak hanya IT saja tapi juga bisnis dan juga strategis. Ini gambar. Nah, kemudian yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu kita akan gunakan arsitektur yang dibuat di dalam enterprise kita itu eh, untuk alat bantu kita dalam mengelola ya, untuk mengelola pekerjaan kita, mengelola pekerjaan kita. Nah, disampaikan sebagai planning. Jadi ini nanti bicara bisa sebagai apa ya? Rencana. Jadi nanti kalau bicara rencana itu ada gambar yang sekarang menggambarkan kondisi existing atau bisa juga membuat targetnya. Jadi gambar yang mau dibuat visualisasi mau seperti apa yang mau dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan itu kita bisa gambarkan di enterprise arsitektur. Jadi ada baseline dan ada target. Jadi enggak hanya sekedar narasi
teks gitu ya, paragraf dan sebagainya, tapi sudah kita bisa gambar. Oh, kita akan membuat ada beberapa aplikasi kita gambar. Terus kita akan ada penambahan data center atau kita akan penambahan berapa server. Itu kita bisa sudah menggambarkan gitu ya di arsitektur targetnya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan transisi ya. Transisi itu apa namanya? Kita bisa buat namanya arsitektur transisi sebenarnya. Jadi menggambarkan roadmap, milestone-nya seperti apa kita bisa buat dan kita gambar di enterprise arsitektur gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu fungsi dari EA. Tapi dalam konteks planning. Nah, ada berikutnya ada terkait dengan problem solving ya, problem solving. Jadi tools yang bagus itu untuk enterprise arsitektur dia harus bisa melakukan analisa ya, analisa, melihat dampak kalau misalkan ada apa namanya masalah gitu. Misalkan ada server mati di server IP sekian. Nah, di enterprise arsitektur dengan tools itu kita bisa mendeteksi, oh di server ini ada aplikasi apa aja. Nah, kita bisa cek, oh ada aplikasi apa. Nah, aplikasi nanti dicek lagi. Kita ini berdampak ke proses yang mana saja. Oh, prosesnya ini dan sebagainya. Oke. Nah, itu bisa menjadi alat untuk problem solving gitu ya, atau melihat mana sih yang terkait dengan problem yang terjadi. Nah, ini bisa dibantu dengan tools yang baik gitu ya. Jadi kalau nggak dipakai, kalau nggak didukung oleh tools, ya kita akan kesusahan ya merunut gitu ya kalau basisnya dokumen. Tapi dengan adanya tools itu akan memudahkan. Jadi ada dashboardnya juga untuk risk analysis, untuk impact analysis dan sebagainya. Nah, itu mungkin gambaran terkait dengan enterprise arsitektur dan gunanya seperti apa gitu ya. Bagaimana kita menggunakan di perusahaan. Ini ada apa namanya? Ada gambar terkait dengan perbandingan framework gitu ya. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita lihat gitu ya, bahwa nature-nya IE itu seperti apa gitu ya. Nature dalam arti ini IE itu untuk solving yang mana gitu. IE itu tools untuk apa gitu. Jadi kalau tadi COVID itu lebih ke tata kelola IT di perusahaan. Jadi dia memang walaupun memang beda asosiasi, jadi COVID melihat kalau misalkan perusahaan yang baik, IT yang baik itu dia harus memenuhi prosesnya apa aja, domainnya apa saja. Dan di situ memang EA sudah masuk ya di COVID 2019 itu sudah masuk bahwa arsitektur salah satu proses yang harus dipenuhi. Ya kalau secara implementasi COVID mungkin banyak untuk assessment nilai maturity gitu ya. Nah, EA tadi yang sudah saya sampaikan dia bisa dipakai oleh kita untuk menggambar. Nah, satu kata kunci biasanya yang sering dipakai walaupun tidak terbatas hanya pada ini itu adalah masalah penyelarasan. Jadi apa yang dikerjakan oleh domain atau perspektif di sistem informasi, ada aplikasi data, kemudian infrastruktur, itu harus selaras dengan rencana strategis perusahaan gitu. Jadi kalau perusahaan kita mau expand pengembangan market untuk aplikasi A gitu ya. Nah, itu supporting dari IT itu harus sesuai dengan rencana dari strategisnya begitu. Dan juga sebelumnya adalah bisnisnya juga dan sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah penyelarasan gitu ya. Jadi salah satunya. Nah, kemudian kalau ITAL itu terkait dengan layanan begitu ya, bagaimana membuat layanan yang ada di perusahaan itu bagus dan apa namanya dan sesuai dengan SLA-nya, Service Level Agreement-nya dan sebagainya. Nah, itu ITAL berperan di situ. Kemudian ada project management, ada data management, ini adalah hal-hal yang berbeda yang berkembang. Nah, ini saya ingat pada waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah di salah satu perusahaan pemerintah itu ketika pekerjaannya itu adalah masuk ke data quality begitu ya, data quality. Nah, ketika saya masuk
memang EA belum berkembang, belum apa menjadi concern waktu itu. Jadi data manajemen karena mungkin di waktu itu adalah pemerintah sedang mendorong satu data begitu, mereka concern karena kualitas datanya bermasalah gitu ya. Bermasalah itu maksudnya tidak seragam, terus apa banyak data yang duplikat dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk, jadi mereka concernnya di sana. Ya memang secara aplikasi ini apa namanya? Secara aplikasi mereka banyak, tapi datanya banyak. Oh, saya punya data pengguna, terus di aplikasi yang lain juga ada data pengguna gitu. Loh, ini mana yang mau dipakai? Gitu. Oh, itu jadi isu. Terus kemudian di level apa namanya? Kualitas apa data gitu ya. Di kualitas data misalkan nggak seragam di email, maaf, di alamat misalkan gitu ya dan sebagainya. Nah, ini jadi isu. Namun, mereka tidak punya arsitektur data yang menggambarkan datanya apa saja di satu perusahaan. Nah, ya karena mereka belum concern ke arsitektur data, ya kita sedikit tutup mata gitu. Tapi saya ragu bahwa apa yang dihasilkan di data quality itu tidak akan bisa continue karena mereka sebelumnya belum punya dasar terkait dengan bagaimana arsitektur data mereka. Nah, ini. Makanya saya ngelihat bahwa enterprise arsitektur ini posisinya sebenarnya sangat sangat penting untuk mendasari pengelolaan IT di perusahaan gitu ya. Baik arsitektur data nanti mau jadi apa dilanjutkan ke data quality, terus nanti ada metadata dan sebagainya. Nah, itu salah satu isu begitu ya bahwa saya melihat enterprise arsitektur itu adalah suatu posisi yang penting. Kemudian juga hal lain misalkan di proses bisnis begitu ya. Proses bisnis ketika saya masuk di perusahaan, bagaimana proses bisnis? Oh, proses bisnis sudah dibuat, gimana bentuknya? Oke, proses bisnisnya dikerjakan oleh masing-masing unit. Tapi tidak dipusatkan penyimpanannya. Jadi hanya sekedar gambar aja, tapi tidak di manage. Manage itu artinya ini dilegalkan, terus nanti ya kalau di dalam konteks manajemen proses bisnis kan dia harus diimprove, tapi itu juga belum dilakukan. Nah, ketika bicara itu kita nggak yakin deh proses bisnisnya apa namanya benar. Nah, pada kesimpulan saat itu ya harusnya kalau dari konteks EA itu harus diperbaiki dulu, dibenahi di awal, karena nanti apa yang kita susun di domain berikutnya itu landasannya adalah di arsitektur bisnis gitu. Nah, itu ada beberapa solusi-solusi yang atau tindakan yang harus diambil agar keselarasan ini bisa muncul gitu. Gitu. Nah, ini beberapa contoh. Nah, hal lainnya adalah terkait dengan DevOps gitu ya, terkait dengan pengembangan. Jadi ada suka miss gitu ya antara enterprise arsitektur dengan proses pengembangan. Jadi biasanya proses pengembangan itu mau dikerjakan oleh internal maupun eksternal outsourcing begitu. Mereka pakai diagram gitu ya. Biasa misalkan dipakai UML begitu ya. Nah, ketika pakai UML terus kemudian di develop dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya apakah UML itu termasuk enterprise arsitektur? Nah, jadi kalau dalam konteks itu enterprise arsitektur itu adalah untuk menggambarkan arsitektur high level dari eh, aplikasi perusahaan. Kita bicara aplikasi, kita bicara arsitektur aplikasi. Terus kemudian ketika kita bicara, oh bagaimana sih aplikasi desainnya seperti apa, terus kemudian eh, kita bicara desain gitu ya. Nanti dari desain itu apakah bisa ditaruh di IE? Nah, itu berbeda. Jadi di IE itu kita menggambarkan blok-blok aplikasi gitu ya. Ada aplikasi apa aja nanti nyambungnya kalau infrastruktur nyambungnya di server mana. Nah, kalau kalau di software engineering atau pengembangan aplikasi itu bicara tentang bagaimana mengembangkan. Nah, sebenarnya yang menjadi isu yang disolusikan oleh IE itu adalah berkaitan dengan eh, aplikasi saya seperti apa secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Terus kemudian bagaimana mentransformasi perusahaan untuk pengembangan aplikasi berikutnya. Nah, untuk dokumentasi pengembangannya itu tidak masuk di enterprise arsitektur.
Jadi nanti itu mungkin kalau yang kita record di dalam enterprise arsitektur itu kan biasanya gini, eh, aplikasi terus kemudian namanya apa, dia covernya proses bisnis yang mana, terus kemudian bahasa pemrogramannya apa, gitu ya, versinya versi berapa. Nah itu yang cukup diinformasikan. Fungsinya seperti apa, udah. Tapi kalau bagaimana desainnya di dalamnya seperti apa, interface-nya dan sebagainya itu tidak masuk di enterprise arsitektur. Gitu. Jadi level untuk apa namanya, untuk penggunaannya dan sebagai problem solvingnya dia levelnya strategis. Nanti mungkin bisa kita gunakan di dalam AI itu. Oh ini siap-siap nih ada beberapa aplikasi yang versi versi pengembangannya pakai PHP atau Java versi sekian nih. Siap-siap ini udah absolute nih karena memang sudah tidak ada supportnya. Nah itu dengan AI itu kelihatan gitu ya. Nanti di situ kita bisa ambil keputusan. Nah jadi begitu ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan perbandingan dengan framework yang lain. Jadi biar nggak salah. Jadi tetap dibutuhkan software engineering tahap pengembangan, IE dibutuhkan eh, di saat untuk yang strategis. Itu terus kemudian, nah ini eh, apa sih? Mungkin ini agak nyambung dengan slide-slide berikutnya memang, tapi saya akan sampaikan fungsinya dan apa namanya perannya gitu. Tadi alignment ya, alignment tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika ada perubahan di level strategis itu akan berdampak juga pada rencana perubahan yang ada di bawah, terutama di infrastruktur maupun di aplikasi dan sebagainya. Jadi betul-betul memang kita fokus bahwa dengan enterprise arsitektur kita benar-benar fit gitu ya untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Kemudian terkait dengan integrasi ya. Ketika bicara integrasi itu di stakeholder kita ada banyak gitu ya. Jadi apa yang diminta oleh stakeholder di bisnis sama aplikasi itu ya memang harus sesuai begitu. Jadi oh aplikasi ini untuk cover proses ini. Bahkan kalau orang aplikasi, oke saya mau bantu untuk develop asal proses bisnisnya harus sudah ada dan harus sudah fix. Nah itu integrasi. Terus kemudian nyambung juga dengan gambar arsitektur yang high level tadi, kita juga bisa nyambung dengan unit-unit yang lain gitu. Oh kita bisa ngeliat, oh untuk pengguna ini eh, datanya di sini ya. Nanti kalau mau pakai tinggal berbagi pakai dengan menggunakan apa namanya pakai API untuk data pengguna. Jangan buat lagi. Nah, jadi integrasinya terlihat dengan baik. Kemudian change ya, ini terkait dengan rencana perubahan. Jadi ada target, ada existing, itu akan membantu kita memberikan gambaran steppingnya berapa untuk tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya apa sih yang apa kita buat gitu ya sesuai dengan rencananya. Nah ini membantu change ya, bicara juga transformasi digital begitu ya. Kemudian impact lainnya adalah terkait dengan biaya ya, biaya. Jadi dengan adanya high level tadi itu membantu kita untuk apa namanya mengambil keputusan-keputusan yang pada akhirnya bisa memberikan efisiensi begitu ya. Jadi misalkan oh dengan enterprise arsitektur kita bisa melihat portofolio aplikasi kita yang mana. Oh ini atau kita mau pilih aplikasi mana saja sih bahasanya apa karena kita kebanyakan ini dan sebagainya. Nah, ini akan memberikan efisiensi kita ketika dalam apa namanya penyediaan IT dan sebagainya. Kemudian time to market, nah ini juga lebih cepat sebenarnya. Jadi ketika kita punya arsitektur data begitu ya, ketika ada aplikasi yang mau di-develop baik mau oleh apa in-house atau maupun oleh outsource, kita bisa kasih data gitu ya di awal. Ini datanya seperti ini ya. Kita requestnya gini-gini. Ini untuk data ini nggak perlu buat, cukup ada di kita dan sebagainya. Jadi yang pembuat pun juga bisa tergambar gitu ya. Yang aplikasi yang mau dibangun apa, proses bisnis yang terkait apa dan seterusnya. Nah ini time to market untuk ngedevelop sesuatu menjadi lebih cepat. Nah sebagai business driver, jadi
perubahan-perubahan itu bisa terkelola dengan baik. Relasi dengan bisnis dalam konteks manajemen perubahan itu juga bisa terlihat dengan sangat baik. Sehingga rencana-rencana yang akan dibuat oleh level direksi sampai ke level unit bisnis itu dalam EA kita bisa melihat relasinya dan bisa melihat dampaknya sehingga bisa disiapkan gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa masukkan sebagai ini aplikasi eh, critical gitu ya, karena memang kaitannya dengan digunakan oleh customer dan sebagainya itu. Nah, kemudian portofolio yang dikembangkan karena yang disusun dalam portofolio kita itu adalah nyambung dengan bisnis, ya sudah pasti bahwa yang bisnis rencanakan eh, di dalam pengembangannya portofolionya sudah di-capture dalam bentuk digital gitu ya, dalam bentuk IT itu. Sehingga apa yang direncanakan oleh mereka setelah kita buat roadmap-nya juga sesuai dengan rencana mereka berapa lama itu akan direalisasikan sebenarnya. Terus kemudian proses bisnis, kalau dulu tidak dipusatkan, sekarang kita bisa pusatkan di tools yang sama gitu ya, di tools enterprise architecture. Jadi kalau dulu proses bisnis ada tools sendiri, nah sekarang kita pakai tools yang sama di tools IE. Nah ini memang perlu komunikasi ya dengan pihak terkait, tapi saya rasa kalau misalkan fiturnya masuk ya harusnya mereka juga bisa menggunakan. Terus kait dengan inovasi, rencana misalkan perusahaan pengen ekspansi atau perusahaan ingin mengembangkan layanan baru dalam bisnisnya. Nah, ini juga akan menjadi catatan, menjadi fokus atau menjadi rencana di IT gitu. Sehingga inovasi itu pun direalisasikan dengan baik oleh IT berdasarkan enterprise architecture yang ada. Kemudian kalau ini terkait dengan dampak begitu ya. Dampaknya ini mana sih aplikasi yang berhubungan dengan penjualan gitu ya. Nah, kalau misalnya mati, ini dampaknya seperti apa gitu? Apakah ke penjualan, dampaknya ke yang lain dan sebagainya? Karena memang stakeholdernya ada di stakeholder sales dan sebagainya. Nah ini bisa dilihat nanti dengan menggunakan enterprise architecture. Resiko juga sama ketika manajemen resiko itu berkembang di seluruh lini. Nah kita juga bisa gambarkan di enterprise architecture untuk menggambarkan bagaimana manajemen risiko seperti apa. Jadi di enterprise arsitektur itu view-nya bisa berkembang ya, bisa berkembang. Kalau saya di penelitian bicara tentang salah satunya smart city atau ekosistem layanan digital itu kan kita bicaranya seperti marketplace itu kan ekosistem layanan digital. Nah, seperti itu pendekatannya memang agak berbeda gitu ya dengan menggunakan enterprise arsitektur. Tapi yang berbeda itu biasanya di view-nya, di perspektifnya. Jadi nambah, saya ada nambah arsitektur untuk resiko, saya nambah untuk arsitektur security, saya nambah untuk arsitektur service gitu ya, dan sebagainya. Nah itu yang di kita bisa berkembang, bisa bertambah, tergantung pada stakeholdernya. Tapi pendekatannya sama dengan menggunakan pendekatan enterprise arsitektur. Nah, benefitnya, manfaatnya. Jadi ketika bicara EA sudah disusun, diimplementasikan, kemudian nanti ada tata kelolanya begitu ya, yang bertanggung jawab arsitektur ini siapa, yang menggambar siapa, yang merubah siapa, approval-nya siapa. Nah, itu pada akhirnya menjadi guideline, menjadi panduan buat perusahaan ketika dia mau mentransformasi. Tahun ini kita mau apa saja. Nah, itu semuanya dibuat di dalam enterprise architecture. Kemudian ini bisa memberikan gambaran struktur fondasi dari perusahaan gitu ya. Baik dari sisi strategi, visi bisnis, itu fondasi dalam arti bahasanya sama gitu ya. Dalam arti untuk pengembangan berikutnya penambahannya lebih mudah begitu. Nah, ini juga terlihat gitu. Komunikasi juga, untuk komunikasi yang dipakai ketika bicara tentang visi, diagramnya ini gitu ya.
kemudian reduce time tadi juga sudah, kemudian analisa menjadi lebih mudah ya. Nah ini kalau pakai tools, kalau toolsnya bisa support tuh dia bagus. Nah kemudian allows you to quantify and classify ya, memetakan kira-kira mana yang data-data atau database-nya dia formatnya apa, database-nya, terus dia pakai support sistemnya apa dan sebagainya. Nah itu bisa mengklasifikasikan ya. Dengan AI itu bisa lebih mudah. Nah jadi biasanya yang membuat susah itu adalah karena kita tidak tahu gitu ya, karena black box. Wah ini kayak hutan belantara lah data center saya nggak tahu hubungannya di server ini, saya juga nggak tahu. Kalau mau lihat ya nanti kita coba buka aja servernya, nanti apakah di situ aplikasinya atau nah itu yang kadang. Tapi ketika digambarkan di dalam enterprise architecture kita bisa mudah gitu. Oh ini servernya ada di IP sekian, oh IP-nya di mana gitu. Apalagi nanti servernya di labelin di rak mana, kemudian di server nomor berapa, di tingkatan raknya dan sebagainya, di kode-kode gitu ya. Nanti disimpan datanya di enterprise architecture. Nah itu kita bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk mencarinya. Jadi tidak harus cari satu-satu. Nah, itu salah satunya dia. Baik, ini saya spesifik untuk terkait dengan metodologi karena memang saya juga certified di TOGAF, walaupun di framework enterprise architecture sendiri itu banyak ya. Ada VEAF, ada DODAF, ada Zahman dan sebagainya. Cuma yang paling berkembang karena konsorsiumnya juga hidup itu adalah TOGAF ya. TOGAF. Nah, sertifikasinya juga ada, terus kemudian panduannya juga jelas. Nah, itu TOGAF dibanding dengan framework yang lain. Walaupun EA pertama kali secara keilmuan itu didorong oleh Zahman ya. Zahman. Memang sederhana banget, tapi karena Zahmannya itu sendirian ya mungkin tidak berkembang. Kalau TOGAF ini berkembang dengan baik gitu ya, karena konsorsium dan memang secara bisnis juga disupport ya, salah satunya di sertifikasi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk menggambarkan hal tadi ya, bagaimana framework AI itu bekerja. Nah, tahapannya itu kalau misalkan dibentuk sini, misalkan Bapak lihat bahwa untuk arsitektur strategi itu ada di arsitektur konteks gitu ya. Nah, ini digambarkan di sini. Kemudian kalau preliminary ini lebih ke cakupan implementasinya kita mau seperti apa. Apakah kita mau arsitekturnya aja atau kita sampai ke implementasinya dan sebagainya. Nah, division ini yang terkait dengan value chain, perusahaan seperti apa, objektif perusahaan seperti apa ini digambarkan. Nah, kemudian ini arsitektur bisnis ini, jadi kalau dilihat di lingkaran luar nih dia bentuknya sekuensial ya. Jadi bisnis tidak bisa dikerjakan kalau sebelum vision arsitektur. Terus kemudian information system dan teknologi ini tidak bisa dikerjakan kalau bisnisnya belum. Nah, ini yang disebut sebagai arsitektur delivery itu adalah bentuk-bentuk gambar diagram perusahaan gitu ya, sistem saraf, sistem apa tadi, pernafasan itu digambar. Nah, gambarnya itu ada di arsitektur delivery. Nah, ketika bicara tahapan berikutnya di E dan F ini bicara tentang transformasi digital sebenarnya. Jadi ada transition planning, kita mau buat IT kita, perusahaan kita mau seperti apa ke depan. Nah ini masuk harus memakai sampai ke fase F. Nah kalau misalnya kita ingin EA yang diimplementasikan itu sampai apa namanya sehari-harinya ada. Jadi nanti misalkan gini, ketika pengembangan sudah didesain oleh tim developer, itu harus dapat approval dari orang enterprise arsitektur gitu. Oh ini udah sesuai datanya, oh datanya ngambil dari sini, oke. Nanti jadi alat komunikasi untuk dipakai, oke. Ini mau pakai dari data aplikasi ini dan sebagainya. Nah itu perlu governance. Governance dalam arti ada unit yang bertanggung jawab di perusahaan yang mengelola enterprise arsitektur gitu. Nanti ada proses bisnisnya juga gitu ya, sehingga pembaharuan arsitektur itu juga bisa tergambar di arsitektur yang real time.
Nah, oke. Nah, ini gambarannya. Nah, bentuknya apa? Kalau bicara arsitektur ya, bentuknya adalah katalog. Katalog. Jadi katalog itu kayak apa ya? Tabel ya, daftar gitu ya kurang lebihnya. Nah, kemudian ada matriks. Matriks itu menunjukkan relasi antara komponen satu dengan komponen yang lain. Yang ketiga adalah dengan diagram. Diagram itu adalah gambar ya, gambarnya. Misalnya topologi jaringan, arsitektur aplikasi, arsitektur data. Nah, itu bentuknya diagram. Oke, nah itu mudah-mudahan dengan beberapa slide bisa tergambar oleh Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan enterprise arsitektur. Jadi dalam konteks enterprise arsitektur ini sebenarnya kalau kita baca gitu ya di TOGAF-nya itu, walaupun dia sudah panduannya lengkap, tapi kalau kita nggak paham secara filosofis apa itu enterprise arsitektur, ya menurut saya sih mumet juga gitu ya. Jadi kalau dulu saya pertama, oh saya mau masuk di EA, terus kemudian ada yang trainer juga waktu itu masih baru-baru awal-awal trainernya menjelaskan satu persatu tahapan di TOGAF gitu ya. Tapi saya juga belum mengerti juga gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika saya mendalam ini riset di sini ya enterprise arsitektur itu secara filosofis seperti ini. Kenapa diperlukan dan gunanya seperti apa. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya terkait dengan tools ya. Jadi apa yang saya sampaikan di enterprise arsitektur itu kalau tidak menggunakan tools akan sulit begitu ya, sulit. Karena tetap aja, jadi kalau nggak pakai tools itu manual gitu ya, dicatat di mana. Nah, eh, di di enterprise arsitektur itu kalau TOGAF itu kan ini ya konsorsium profesional arsitek di bidang enterprise arsitektur, dia membentuk asosiasi ya di TOGAF. Kemudian ada yang mengembangkan tools dasar. Nah, itu biasanya pakai Archimate gitu ya. Archie ya, Archie. Nanti bahasanya bahasa Archimate. Nah, kemudian tapi karena memang basicnya free, itu perkembangannya masih terbatas begitu, terbatas. Nah, mungkin sebagai gambaran itu saya coba tunjukkan, misalkan ketika mau buat katalog, kalau saya basicnya adalah menggunakan Archie. Archie itu seperti ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat ya, Pak Fajar terlihat ya, Pak ya, yang saya rubah. Belum, adanya ini filenya aja. File presentasi ya. Iya, nah sekarang udah mulai kelihatan nih. Ya, Oh ini ya, kelihatan. oke. Baik. Maaf. Nah, kalau ini Archie, waktu itu karena memang belum ada keputusan mau pakai apa toolsnya, terus saya coba ya udah kita pakai Archie dulu. Sebenarnya kalau tools yang yang berbayar tuh harusnya bisa ini mengambil gitu ya, ngambil yang dibuat di Archie, karena memang Archie dasar tuh biasanya di tools yang bagus semuanya dia ada untuk ngambil yang Archie. Nah, ini diagram ya. Tadi ada 3 gitu ya, Bapak dan Ibu, ada katalog, ada matrik, dan diagram. Nah, di sini misalnya di arsitektur vision ini ada berapa? 1, 2, 3, 5 ya, ada vision. Terus kemudian di vision tuh ada value chain gitu ya. Nah, value chain karena memang pakai Archie ya bentuknya gini ya. Biasanya kita pakai Porter gitu ya, yang lebih menarik. Nah, terus kita bisa rumuskan dan sebagainya. Nah, ini ini bentuknya diagram. Terus kemudian ada goal diagram, kita bisa buat seperti ini begitu ya. Terus kemudian arsitektur aplikasi untuk yang visionnya mau seperti apa. Nah, eh, ini diagramnya. Jadi di bisnis ada Ada diagramnya, di aplikasi juga ada gitu. Nah, misalnya ini pakainya value stream gitu ya. Nah, ini flow-nya. Terus kemudian di aplikasi juga buat gitu.
Nah, nanti aplikasi-aplikasi itu dipetakan sesuai mapping kita gitu ya. Saya punya visinya apa? Oh, di perusahaan saya itu ada proses manajemen, ada blok untuk security, ada blok untuk support center gitu ya. Ada blok untuk sales dan sebagainya. Nah, ini aplikasinya kita petakan. Kemudian ada yang sampai level detail, misalkan kita ingin eh eh, misalnya ada aplikasi access management system gitu ya. Fungsinya apa aja sih? Oh, ini hanya untuk mendata visitor gitu yang datang. Terus ada aplikasinya apa? Terus nanti impact-nya menghasilkan datanya apa gitu ya. Nah, ini hubungannya sama apa? Ini akan terlihat. Nah, teknologi juga sama begitu. Nah, jadi setiap view-view itu ada diagram-diagramnya. Nah, eh, terus kemudian untuk apa namanya project management gitu ya, arsitek transisi kita detailkan untuk project access management system mau seperti apa. Oh, ini nggak ada berarti. Kemudian, oh ya untuk ke depan kita mau ada sistem yang akuntansi gitu ya. Kita mau optimalisasi, ada mau alokasi SDM. Nah, ada project ini untuk ke depan. Nah, ini bisa digambarkan dari diagram. Nah, eh kemudian ini untuk tata kelola beberapa gitu ya. Eh, proses yang mau kita update, ini siapa yang bertanggung jawab, ini diatur gitu sehingga nanti EA-nya berjalan. Nah, kemudian ada meta model. Meta model itu menggambarkan bahwa arsitektur tadi yang view-view itu kita mapping sesuai dengan klasifikasi di EA. Nah, eh ini dibuat di Archie ya, yang standar basicnya. Namun, ketika saya mau membuat apa namanya, membuat katalognya, nggak ada fitur itu gitu ya. Nah, fiturnya itu saya pada akhirnya membuat sendiri gitu ya di Excel gitu. Nah, ini di Excel misalkan. Maaf, belum keluar. Ya, di Excel ini ada formnya gitu ya, ada form terkait dengan katalog aplikasi. Nah, di sini di di katalog itu ada terkait dengan daftarnya begitu. Ada daftar aplikasinya apa saja dan sebagainya. Nah, ini saya harus buat di file yang terpisah gitu ya di Excel. Matriksnya juga sama, saya buat terpisah. Nah, dalam konsep enterprise arsitektur itu eh, artefak itu kan harus bisa dilihat oleh user lain gitu ya di perusahaan. Nah, ketika bisa bicara di user lain, pada akhirnya ini pada akhirnya eh, itu harus bisa dilihat minimal lewat web gitu ya. Nah, ini di Archie bisa ya, di Archie bisa, di web nanti mungkin bisa di hosting di web di server kita bisa diakses. Nah, ini versinya di web tuh seperti ini gitu ya, seperti yang saya di Archie. Jadi tools untuk ngedevelopnya di Archie, terus nanti di apa di publish, di export, terus nanti ditaruh di repository. Nah, itu eh, bisa dilakukan, nanti bisa diakses oleh eh, direksi atau apa. Nah, tapi ya fiturnya seperti ini. Nah, ini yang basic tadi. Nah, jadi eh, Bapak dan Ibu ketika bicara hal itu sebenarnya ada kebutuhannya di tools yang baik. Nah, salah satunya ketika eh, s- eh, salah satunya adalah di Evolution ya. Slide saya kelihatan Pak Fajar, maaf. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, baik. Ya, jadi eh saya udah coba-coba gitu ya di Abacus Evolution ini, dan saya lihat juga eh ini saya dapat bagannya tahun 2021 dan 2022 ya. Dan pada akhirnya kalau dilihat dari 2022 ini evolutionnya cukup bagus, dan selama berinteraksi gitu ya dengan SmartPro dan juga dengan eh, apa pusatnya di Evolution tuh supportnya bagus. Nah, saya lihat oh ini
pengembangannya ke depan tuh sustainability-nya sangat-sangat baik ke depannya. Jadi mereka terus mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sehingga evolution itu tidak berhenti. Nah, jadi kalau dia di sini di Gartner dia masuknya di leader gitu ya, masuk di leader. Jadi ada yang lain, tapi ini evolution tahun 2022 ini lebih baik gitu kalau lihat dari sini ya, baik dari sisi eksekusinya dan juga visionnya. Jadi ya karena saya lihat supportnya sangat baik di evolution, saya lihatnya ya ke depan ya bisa berkembang terus. Nah, ini terkait dengan Abacus Evolution ya, Bapak dari Bunyan. Jadi di sini bahwa bisa dilihat di Abacus Evolution tadi meta modelnya dia support nanti di Abacus ini dia frameworknya udah tersedia gitu ya. Mau pakai frameworknya apa saja itu sudah di sini kan meta model ini sangat tergantung dengan framework ya. Ini kalau misalkan kita buka di maaf di sini, nah di library-nya itu udah sangat banyak ya, mulai dari kita mau implement BPMN aja, jadi tidak hanya unit tapi BPMN aja itu bisa gitu ya. Untuk tahap awal misalkan ya dipakai untuk implementasi proses bisnis. Kita mau benahin dulu proses bisnis perusahaan bisa. Nggak belum ke EA dulu gitu ya. Terus kita mau benahi yang level strategis juga bisa. Kemudian di sini ada TOGAF, ada Zahman dan sebagainya. Ini artinya meta model. Biasanya framework itu dibedakannya di meta model. Nah, ketika meta modelnya berbeda, ya kita bisa di sini pakai framework yang lain. Kemudian, nah, kemudian dari sisi yang lain ya, viewpoint kalau misalnya bicara di sini juga nanti viewpointnya banyak nih, diagramnya apa saja, dan itu kita bisa atur gitu ya, user dan privilege dari setiap user di perusahaan itu bisa kita atur. Siapa yang bisa menggunakan untuk merubah diagram dan sebagainya, katalog dan sebagainya, siapa yang berhak dan siapa yang approve itu di tools Abacus tuh bisa. Kalau di Archimate sejauh ini yang saya gunakan ya terbatas hanya ngedevelop ya siapa aja itu yang install, terus kemudian nanti tinggal mungkin masih harus ada kustomisasi di level implementasi, di level deploy-nya sehingga bisa langsung otomatis update gitu ya, masih tetap harus. Tapi kalau di tools Abacus itu sudah support ke sana. Terus kemudian juga integrasi data ya, kita bisa ambil data yang sudah di-develop di tools yang lain itu bisa. Terus kemudian ada analitiknya juga, nanti ada dashboardnya yang bisa merunut, oh ini dari server ini kalau nomor sekian ini dampaknya kemana? Dampaknya ke aplikasi mana aja. Nah, atau kita udah pakai cloud ya, cloudnya ini yang kita taruh aplikasi di situ siapa. Jadi analitiknya bisa ngebantu kita untuk menganalisa impact-nya. Kemudian di sini juga ada collaboration server, nanti setelah slide ini ada bentuk deploy-nya seperti apa di Abacus ini. Terus kemudian diagramnya ada untuk monitoring ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Katalognya kita bisa buat di tools Abacus juga. Kemudian juga terkait dengan yang lain ya, Teams-nya, terus kemudian nanti kalau misalnya kita atur, oh ini ada tim developer yang bisa lihat juga kita bisa atur. Nah, stakeholder yang terlibat itu setelah kita buat ya arsitekturnya, nanti arsitekturnya artefaknya ada katalog, ada diagram, terus ada matriks gitu ya. Nah, kemudian views-nya meta model dalam bentuk yang lebih lebih generiknya itu bisa kita dalam bentuk views gitu ya. Oh ini dan dia juga jadi navigasi juga begitu. Oh ini saya mau lihat untuk yang arsitektur bisnis yang ini. Nanti akan nyambung juga ke arsitektur yang terkait. Terus kemudian jadi dashboard juga untuk monitor berapa sih aplikasi yang ada di perusahaan, berapa servernya. Nah itu secara
report itu kita bisa lihat di dashboard. Nah, kemudian dari eh, dashboard ini nanti siapa yang jadi arsitek, siapa yang berhubungan sama project management tadi ya, transformasi digital. Oh, ini yang ada bagian yang dipakai oleh stakeholder finance gitu ya, strategis, HCM. Nah, ini dia bisa melihat gitu ya. Nah, ini yang didukung oleh tools Abacus Evolution. Nah, bicara untuk deploy-nya ya, deploy-nya itu sendiri bahwa di client tuh kita ada yang web version, ada yang desktop gitu ya, ada yang desktop, terus kemudian nanti ada versioning juga gitu ya. Oh, ini kita sudah rubah, kita update. Oh, ternyata ada yang salah. Nah, kita bisa cek juga recovery-nya dengan menggunakan SVN server ini. Nah, ini kita bisa di client di level client tuh maksudnya di level si arsiteknya ya, di arsiteknya. Terus nanti ketika masuk di repository, nah ini repository yang akan muncul dilihat oleh uh, user yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, eh itu ya, itu untuk deploy-nya. Mungkin mudah-mudahan sudah tergambar bagaimana arsitektur implementasi dari Abacus sendiri. Nah, katalog itu bentuknya seperti apa? Jadi kalau di Abacus ini yang sederhana begitu ya. Di aplikasi itu katalognya seperti ini gitu ya. Seperti ini maksudnya ada nama aplikasinya apa? Ini ada customer view, terus kemudian ada payroll gitu ya. Nah, kemudian di rekomendasi berkaitan dengan strategi, kita bisa menuliskan gitu ya statusnya, terus kita juga bisa beri nama, terus kemudian kategorinya dia apa, kalau misalnya dikaitkan dengan value chain tadi gitu ya, support, bisnis gitu ya. Terus kemudian kapan dia di developnya, kita simpan juga gitu ya. Nah, hosted ditaruh di server mana juga servernya kita bisa taruh di sini. Terus kemudian kita bisa kasih apa namanya tanggal juga ini eh, akan tidak dipakai kapan. Nah, jadi pada saat melihat view-nya, ini bisa muncul juga dengan legend statusnya dari setiap aplikasi. Terus kemudian dia hostnya, oh nih customer view ada di hostnya di data center di San Francisco dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya fitur-fitur yang apa namanya fitur-fitur yang sangat canggih dan bagus yang bisa ada di Abacus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini juga nyambung salah satu terakhir. Saya menambahkan di sini, ini ketika saya tambahkan misalkan di sini akan otomatis juga bertambah di diagramnya gitu. Jadi saya bisa buat diagram lewat katalog gitu, nggak harus lewat diagram dengan menambahkan terus ditarik, nggak, tapi bisa otomatis. Nanti tinggal dirapiin aja misalkan, oh ini gambarnya terlalu numpuk dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Fajar. Eh, Mudah-mudahan waktunya pas untuk selanjutnya. Makasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Adam. Penjelasannya sangat menarik sekali, Pak. Jadi saya pun ikut belajar beberapa hal baru dari Pak Adam nih. Tadi kalau yang saya simpulkan ada beberapa poin penting yang Pak Adam sudah sampaikan, yaitu yang pertama tadi beliau menyampaikan apa sih perbedaan dari atau detail dari tadi ada COVID, Enterprise Architecture, ya beberapa framework ya, kemudian ada DAMA gitu ya, di MBOK, di MBOK, PMP, dan terakhir DevOps, apa bedanya? Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai manfaat dari enterprise arsitektur ini sendiri itu apa sebenarnya. Dan kemudian beberapa framework yang biasa dipakai gitu ya Pak dalam enterprise arsitektur. Kebetulan yang paling banyak dipakai saat ini adalah TOGAF. Dan yang terakhir beliau mencoba menampilkan demonstrasi singkat tentang terkait fitur-fitur yang ada di dalam Abacus Evolution sebagai salah satu tools dalam enterprise architecture. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, Abacus ini sudah hampir 20 tahun ya berada dalam Magic Quadrant di Gartner, hampir 20 tahun ya. Seperti kita tahu maintain konsistensi untuk 20 tahun itu kan tidak gampang gitu ya. Hanya very few products yang bisa top terus-terusan di situ gitu. Almost 20 years gitu.
Nah, sebelum berlanjut tadi, tapi mungkin sebelum dibuka pertanyaan kepada audiens, Pak, saya mau menanyakan beberapa hal dulu nih, Pak Adam. Ya. Baik, Pak. Tadi Pak Adam menyebutkan bahwa sekarang semakin banyak perusahaan, ini juga kami alami sendiri, yang mulai menggunakan pendekatan enterprise arsitektur dalam membuat ITMP-nya, dalam membuat master plan-nya, dalam perencanaan strategiknya gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Adam, apa benefit dengan menggunakan metode atau metodologi menggunakan enterprise arsitektur ini dalam perencanaan strategiknya, Pak, gitu, dibanding metode-metode yang lain? Kira-kira menurut Pak Adam apa? Baik Pak Fajar, terima kasih. Eh, Sekarang memang sudah marak ya pekerjaan-pekerjaan yang IT Master Plan terus disambungin dengan IE gitu ya. Hmm. Tapi yang saya lihat adalah mereka baru sebatas menggambarnya saja pakai IE begitu. Tapi belum bicara tentang implementasi IE-nya di perusahaan. Nah, eh, yang saya khawatirkan ketika bentuk pekerjaan yang seperti itu, pada akhirnya gambarnya tetap dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk yang menggambarkan existing kondisi perusahaan pada saat pekerjaan itu dilakukan. Tapi ketika sudah selesai, yang akan bertanggung jawab terkait dengan IE itu nggak ada. Nah itu eh, jadi problem, makanya harus bersama dengan implementasinya, governance-nya seperti apa. Nah itu memang eh, ya perusahaan akan harus melihat, oh ini siapa yang akan bertanggung jawab ya. Nah, mungkin kalau konsultan kan akhirnya kan memberikan rekomendasi berdasarkan analisa. Oke, ini saya usulkan kalau memang perusahaan belum belum bisa menyediakan unit khusus, ya udah kita lekatkan Ya, job desk-nya di siapa. Mungkin gitu Pak. Jadi governance yang penting. governance-nya ya. Jadi Ya, ya kalau boleh saya simpulkan, artinya keberlanjutannya, gitu ya Pak ya. betul betul Pak. Artinya hanya menjadi satu dokumen yang selesai, nggak ada perbaruannya. Begitukah Pak Betul Adam? betul. Oke. Nama satu lagi Pak yang menarik tuh sebenarnya, yaitu adalah masalah ketika di IE ini udah kita konfigurasi untuk analitiknya, ya analitiknya. Nah, kemudian itu kan akan berkaitan dengan diagram atau dashboard analitiknya. Nah, dashboard analitiknya itu dalam governance juga harus kita lekatkan di proses bisnisnya. Nah, ketika itu sudah masuk, pada akhirnya di governance-nya ada, di prosesnya juga jalan, pada akhirnya IE itu benar-benar dipakai. Nah, kalau yang selama ini ya itu belum sampai ke analitik gitu ya. Ya, ya, ya. Ke analisis impact-nya bisa sampai dashboard tadi kan kalau di Abacus kan bisa ada dashboard-nya ini bisa terlihat oh aplikasinya saya sekian. Kan kalau misalnya kita, di aplikasi itu kita masukkan atribut atau properti terkait dengan investasi kita berapa gitu. Itu bisa kegambar tuh. Oh, total investasi saya di aplikasi itu sekian. Oke. Nah, itu akan lihat. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kami berdua ini untuk pertanyaan ini nggak ada janjian gitu ya Pak Adam ya. Iya, Pak. Tapi memang menarik apa yang disampaikan Pak Adam tadi ya. Jadi seperti yang Pak tadi adalah keberlanjutannya, gitu ya Pak ya. Kata Betul. kuncinya kan keberlanjutannya. Ketika di-create dia nggak suatu dokumen yang sifatnya statis, mati dokumennya. Tapi kalau ada perubahan, kemudian ada efeknya seperti apa itu tergambarkan dalam master plan-nya. Begitu ya Pak Adam ya. Betul, betul, Nah Pak. ini yang kemudian memang kebetulan sekali Pak. Jadi di beberapa tempat di luar negeri ya, di luar negeri terutama sudah mulai mengenal namanya enterprise architecture as a service. Hmm. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang memang belum melihat bahwa enterprise architect itu sebagai sesuatu yang mandatori, mereka menawarkan bentuknya adalah output. Jadi yang mengerjakan tetap konsultannya, tapi di-deliver. Jadi tidak perlu punya unit sendiri, itu ya. Kalau lebih begitu Pak. Jadi itu yang tadi menjamin namanya kebermanfaat. Memang Smart Pro pun sekarang sudah mencoba beralih ke sana, tapi memang mungkin perlu mengeduket market lebih lanjut, gitu ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan Pak dari Syarif Hidayatullah. Tapi kalau boleh izin saya bertanya satu lagi Pak Adam. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan kepada para audiens. Menurut Pak Adam, kenapa sebaiknya ya ada dua pertanyaan saya Pak. Pertama, mengapa sebaiknya menggunakan penyusunan AI ini atau penyusunan master plan ini menggunakan tools? Itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, jika suatu perusahaan ingin membuat suatu perencanaan strategis, ya, perencanaan IT master plan atau IT strategik gitu ya, dengan menggunakan pendekatan AI, apa langkah pertama yang harus dilakukan?
Gitu Pak Adam. Jadi pertanyaan saya ada dua. Satu, kenapa harus pakai tools? Kenapa sebaiknya pakai tools? Kedua adalah apa langkah pertama yang mesti dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi jika ingin menyusun master plan menggunakan pendekatan enterprise architecture. Itu Pak Adam. Baik, Pak. Yang pertama, eh, ketika kita bicara AI, kita bicara transformasi digital. Kita ingin memetakan mana proses atau mana fungsi-fungsi yang di perusahaan yang perlu untuk didigitalisasi, begitu ya. Nah, ketika kita stuck, AI-nya udah aja manual, nggak pakai tools, ya berarti berlawanan dengan transformasi digital gitu. Jadi yang dikerjakan ya jadi Nggak manual, digital. tidak digital itu pertama. Kedua, effortnya sangat besar gitu ya. Effortnya sangat besar ketika saya harus naruh di Excel, terus Excelnya harus terus kita nanti ngisi gitu ya dan sebagainya. Nah itu menurut saya sih jadi sangat sangat manual dan itu kontradiksi dengan visi kita untuk transformasi digital. Nah itu jadi ya tetap harus pakai tools. Kedua adalah berkaitan dengan apa IT master plan tadi, IT master plan. Jadi ya sebenarnya IE itu dengan menggambarkan diagram yang existing, terus kemudian dilegalkan atau sudah diupdate, maka pekerjaan stock of name, pekerjaan kita wawancara itu sudah nggak perlu lagi gitu harusnya. Karena yang visinya perusahaan mau apa ke depan, oke buat, terus kemudian ada orang yang membuat apa, melegalkan itu, terus kemudian digambar di IE-nya, ya udah tinggal diacu gitu. Kalau kalau sekarang kan pekerjaan IT master plan kan setiap 5 tahun gitu ya, ya wawancara lagi, stock of name lagi, stock of name lagi, gitu kan. Terus Iya, lagi iya. sekalian ngecek lagi ini aplikasi jalan atau enggak kan, gitu ya. Nah tapi kalau kalau dengan IE dengan prosesnya sudah diimplement ya itu udah berjalan I see. menjadi darahnya perusahaan gitu. Jadi wah ya Oke, udah baik. langsung lihat, gitu Pak. Menarik. Pak, sebelum lanjut pertanyaan kedua, mungkin saya potong dulu untuk ada dua orang audiens yang bertanya nih. Ya, Tapi saya mohon izin ya audiensnya. Saya mau bertanya satu lagi tadi. Artinya kan tadi dari Pak Adam sendiri menyatakan bahwa seandainya memang proses ini sudah berjalan, sebenarnya interview itu sudah tidak perlu lagi dilakukan. Tinggal verifikasi dari data yang ada dalam sistem itu betul sendiri kan, betul. sudah live. Oke, baik. Sebelum pertanyaan kedua yang tadi saya tanyakan, ini ada dua orang pertanyaan dari audiens. Yang pertama dulu ya, ini ada Pak Sarif Hidayatullah. Kemudian Pak Muhammad Wah Masyudi. Tapi ini kayaknya Pak Sarif dulu yang bertanya nih Pak. Baik. Saya coba izin menyampaikan pertanyaannya Pak Sarif ya Pak Adam ya. Jadi Baik. pertama izin bertanya Pak Adam. Perbandingan framework tentunya ada plus minus dalam aplikasi atau implementasi. Artinya dipakai sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terima kasih. Artinya dipakai sesuai dengan kebutuhan perusahaan kah gitu ya. Terima kasih. Jadi mungkin pertanyaannya ini kira-kira plus minus dari framework itu apa gitu kayaknya ya. Mungkin ya yang saya tanya. Dan apakah bisa dalam kondisi tertentu perusahaan itu pakai framework satu gitu, yang kondisi yang lain atau perusahaan yang lain pakai framework yang lain, atau kondisi tertentu pakai framework A, kondisi tertentu kondisi yang lain pakai framework B gitu Pak Adam. Baik. Baik Pak. Jadi kalau misalkan implementasi ya, saya yang suka bilang gitu ya ke perusahaan tuh kita ikut nature-nya perusahaan lah seperti apa. Dia jalannya gimana? Dia mau pakai framework apa terserah gitu. Yang paling penting itu adalah impact-nya dari framework itu memang dipakai oleh perusahaan. Jadi nggak harus ganti framework juga sebenarnya. Misal, saya udah pakai katakanlah Zahman yang udah kepetakan bahwa arsitekturnya ini. Oh ya nggak apa-apa, kita akan lanjut gitu. Kita akan lanjutkan itu gitu. Apalagi sudah jalan gitu ya di prosesnya, saya begini, saya harus udah pakai itu aja gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi nggak harus ganti framework. Oh pakai ini gitu. Jadi eh eh, plus minusnya itu ya saya sih berpikir pragmatis saja. Kalau memang itu dipakai dan berjalan dan efektif, kenapa enggak? Bahkan pada akhirnya arsitektur yang ada di perusahaan A dengan perusahaan B itu bisa bisa berbeda gitu. Saya jalannya begini, bentuknya begini gitu. Kalau bicara mana yang lebih baik, nah itu mungkin
oh kita bisa improve ini, kita bisa tambahin ini untuk di diagram yang perusahaan ini, tambahin dengan ini biar lebih lengkap dan apa namanya, analisanya, view-nya juga bisa lengkap. Nah itu bisa. Jadi nama arsitekturnya atau nama artefaknya ya, misalkan, oh saya biasa pakai application landscape, oh saya biasanya pakai namanya application overview, ya udah nggak masalah begitu. Pakai itu aja gitu. Karena itu udah dikenal oleh kita, oleh perusahaan, ya udah nggak masalah. Yang penting eh, apa namanya, objektif dari framework itu bahwa enterprise arsitektur itu sebagai arsitektur yang menjadi referensi untuk mengelola perusahaan, itu terpenuhi gitu ya, termasuk ke analitiknya. Jadi kalau bicara framework EA, ya mungkin plus minusnya ya masing-masing punya ya. Ada yang untuk militer khusus, ya udah mungkin itu. Mungkin begitu Pak Fajar. Oke, baik. Kurang lebih gitu Pak Sarif. Kalau seandainya masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di message juga Pak. Nah ini pertanyaan kedua, nih ada raise dari Pak Muhammad Masyudi, VGM. Silakan Pak Muhammad Wahyudi, apakah silakan untuk disampaikan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Saya sangat senang sekali tadi sudah mendapatkan banyak ilmu ya dari Mas Adam tentang enterprise architecture. Ya terus terang ini banyak sekali yang saya ketahui ya dari paparan Mas Adam tadi. Saya ingin bertanya yang pertama, apakah ini menjadi bagian ya dari penyusunan sebuah organisasi atau perusahaan yang manajemennya itu pendekatannya berbasiskan OKR ya, atau Objective Key Result. Tentu ini akan sangat memberikan gambaran ya dan desain untuk mewujudkan sebuah objektif itu dari tahapan-tahapan menuju objektif tentu ada key result-nya gitu ya. Nah, saya baru memahami bahwa oh ya ternyata dengan memberikan desain yang seperti ini dengan EA yang ada, dengan tools yang ada, akan lebih mudah memberikan semacam parameter ya, kita sudah sampai mana dalam pencapaian objektif. Nah, seringkali kita dalam mencapai tahapan menuju objektif ini, kita hanya menggunakan tools yang simple-simple aja gitu. Misalkan yang sekarang banyak dipakai itu adalah kayak tools project management ya, ya yang sering dipakai itu kayak misalkan apa ya, Trello gitu ya, kemudian ada Monday.com gitu ya, atau Notion yang baru saya pakai. Nah, apakah ini juga bisa terintegrasi dengan tools AI yang ada, atau memang itu adalah part yang terpisah begitu ya? Nah, kemudian mengenai integrasi kan, kalau kami memahami ketika kita punya sebuah tools, sebutlah namanya ERP ya, platform untuk menghandle semua kebutuhan atau semua solusi. Nah, apakah ini menjadi sebuah bagian yang akan menjadi proses integrasi juga gitu ya, dari semua part yang ada dan sudah menjawab semua kebutuhan di sebuah perusahaan, atau memang perlu ada tools-tools yang lain yang akan kita gabungkan dan proses integrasinya akan seperti apa? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Adam. Ini Pak Adam. Ya, baik. Ya, ya alhamdulillah kalau bisa tadi cuma beberapa slide dan apa namanya, nggak sampai detail sih. Sebenarnya kalau detail operasionalnya nanti masing-masing framework punya ya. Contoh TOGAF tuh seperti apa. Ya, tapi ya makasih atas feedbacknya tadi. Nah, bicara tentang apa namanya, saya nanti mau ditambahkan Pak Fajar kalau ada yang kelewat ya. Terkait dengan saya yang ke capture ini tentang objektif ya. Jadi di EA objektifnya perusahaan itu
kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram. Ya, sebenarnya kita tergantung ya mau sampai sedetail apa begitu ya. Istilah kalau namanya sih goal diagram ya. Nanti ini terkait dengan fungsi yang mana gitu ya di value chain, terus nanti impact-nya kemana, terus bahkan kalau kita mau masukkan prosentase KPI-nya, targetnya itu kita bisa juga buat. Nah, dengan objektif ini sebenarnya dan termasuk legalisasi tadi ya, pada akhirnya sebenarnya ini menjadi acuan juga untuk development ya. Salah satunya misalkan, oh dashboard kan suka ya misalnya mau bikin dashboard tapi perusahaan nggak detail juga begitu ya. Ah ini yang mau diukur apa, ini apa dan sebagainya, relasinya apa. Nah dengan adanya IE ini diagram tadi itu bisa menggambarkan. Jadi ya tidak hanya menggambarkan bagaimana supporting kita terhadap goal-nya perusahaan, tapi juga ini bisa menjadi acuan juga untuk kita dalam mengembangkan dashboard sebenarnya ya, dashboard misalnya. Nah ini itu terkait dengan goal ya. Nah, jadi apapun yang ada di perusahaan itu kita bisa visualisasikan dengan infrastruktur. Nah kedua berkaitan dengan project management dan eh, arsitektur transisi lah. Nah, kalau saya memandangnya begini, jadi di IE itu high level untuk transformasi digital di level strategis. Misalkan kita mau, oh, oke, saya mau menambahkan proyeknya pembangunan data center begitu. Nah, high levelnya itu sampai apa? Oh, mungkin high levelnya itu adalah sampai pembangunan data centernya, terus kemudian sub projectnya apa, sub pekerjaannya. Terus kalau misalkan sudah ada nominalnya, kita bisa masukkan nominalnya. Terus tahunnya kapan, kita bisa taruh di tahun yang berapa. Di EA itu hanya sebatas itu, ya. Tahun ini sekian berapa. Tapi project management itu eh, eh, menjadi framework atau alat bantu toolsnya juga untuk menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan target yang harus dikerjakan sesuai dengan projectnya gitu. Nah, jadi positioningnya berbeda. Jadi IE itu lebih ke transformasi digital atau transisinya di level perusahaan. Nah, project management itu sama seperti apa namanya software engineering atau metode SDLC, agile untuk menyelesaikan pembangunan software. Kalau ini project management untuk penyelesaian proyek. Mungkin begitu, Pak. Baik. Saya coba tambahkan sedikit ya, Mas Adam ya. Baik, Pak. Oke, jadi mungkin tadi ada pertanyaan yang terkait pertama mengenai apakah bisa menjadi bagian dari suatu organisasi yang menyusun kinerja berbasis OKR ya Pak ya, Betul. Objective Key Result tadi ya. Kedua adalah tools ini apakah bisa integrasi tools project management bisa integrasi dengan EA gitu ya. Apakah ada yang lain yang perlu kita integrasikan gitu ya. Mungkin yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya cara perusahaan untuk mengukur kinerja itu kan salah satunya OKR gitu ya. Di luar lain itu banyak. Contoh ada yang pakai KPI biasa, ada yang VCM macam-macam. Nah, sebenarnya semua part strategic management ini bisa masuk dalam EA tools untuk diukur kemudian pencapaiannya, ya. Jadi semua itu bisa masuk ke dalam sana. Nah, apakah bisa berinteraksi dengan EA tadi Pak Adam sudah sebutkan bahwa EA di high level detailnya ada di project management. Contoh ini ya. Sebenarnya kalau dalam Abuku sendiri kita sudah bisa integrasikan dengan ServiceNow. ServiceNow itu mirip-mirip, dia punya untuk ITSM dan dia juga punya untuk platform untuk apa namanya low code no code-nya gitu ya. Jadi kalau setahu saya Monday.com hampir mirip-mirip ya. Jadi kalau memang dimungkinkan memang akan bisa integrasi ke sana. Tapi saat ini yang udah pasti bisa adalah ServiceNow. Kita punya jadi tidak perlu ada tools lain, cukup API-nya aja. Bahkan secara otomatis mereka punya satu API yang tinggal kita install aja untuk integrasi dengan ServiceNow. Jadi itu sudah available. Cuman untuk Monday.com saya belum dapat ya. Jadi kayaknya mungkin harus develop atau harus disampaikan dulu. Tapi kalau ServiceNow sudah confirm bisa. Kurang lebih begitu, Pak Wahyudi. Mas Yudi. Adakah pertanyaan lain, Pak Mas Yudi? Terima kasih Pak, sudah cukup. Siap. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa sebenarnya berbasis OKR bisa tercapture, memang tidak hanya OKR ya cara kita perusahaan untuk mengukur performance kan macam-macam ya. Salah satunya adalah OKR gitu. Jadi kita bisa tampilkan itu dalam EA. Baik, terima kasih juga Pak Adam. Apakah ada audiens lain yang bertanya?
Kalau nggak ada, saya coba bertanya satu lagi Pak Adam untuk Baik, Pak. sambil menunggu yang audiens lain bertanya. Kalau saya ini perusahaan sudah mau menggunakan EA atau memakai pendekatan EA untuk membuat, saya yakin hampir semua audiens perusahaannya sudah punya IT master plan ya, walaupun bentuknya bermacam-macam atau pendekatannya pun bermacam-macam, juga cara penyusunannya bermacam-macam. Namun jika saya mau menyusun EA tapi berdasarkan pendekatan dengan enterprise sector, maka langkah pertama yang saya lakukan itu apa? Iya. Eh, kalau di sini ya, mungkin saya bisa. Bentar, Pak. Eh, ya, jadi dalam konteks IE ini, IT Master Plan itu menjadi salah satu bagian ya. Jadi salah satu bagian. Bentar. Hmm. Jadi di sini kalau biasanya kalau IT Master Plan kita hanya berhenti di ini ya, migration planning gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapat roadmap-nya dan sebagainya. Nah, kalau kalau jaraknya nggak terlalu jauh, misalnya kita mau implementasi IE, ya itu mungkin kita bisa langsung bantu untuk implementasi IE. Kita susun katalognya, terus kemudian kita susun diagramnya. Jadi masuk ke fase arsitektur governance gitu ya dan implementasi. Jadi eh, ya asal nggak jauh-jauh aja dari IT Master Plan. Tapi kalau udah terlalu jauh 2 tahun 3 tahun mungkin udah banyak yang berubah. Ya nggak apa-apa kita bisa pakai dulu, tapi kita harus verifikasi lagi gitu. Tapi itu sudah jadi tahapan awal sih bahwa dengan adanya IT Master Plan kita bisa implementasi gitu. Iya. Nah, untuk tahap berikutnya ya eh, kita harus buat tata kelola di internal perusahaan itu bisa support untuk daily IE-nya begitu. Sehingga eh, ya itu kalau udah ada gini kan enak ya. Kita mau rapat gitu kita tampilin gitu ya gambar diagramnya. Oh, ini aplikasi kita begini-begini. Ada yang problem di sini-sini. Itu rapatnya menurut saya jadi lebih efektif gitu ya. Pengambilan keputusannya lebih mudah. Apalagi kalau udah ada dashboardnya yang bisa melihat ini gitu. Jadi menurut saya sih ini akan menjadi tren bagus ya untuk IE ya, apalagi untuk apa namanya sudah eh, apa terintegrasi dengan proses bisnis gitu ya. Karena memang di proses bisnis juga berkembang Pak Fajar dan Bapak. Ada proses mining itu apa namanya untuk proses audit saya melihat bahwa ke depan tuh audit tuh bisa dengan mengcapture log dari suatu apa sistem informasi yang berjalan yang kemudian kita bisa apa namanya bisa bisa kita lihat eh, flow mereka seperti apa gitu. Jadi auditnya bisa lebih cepat untuk memunculkan apa namanya adanya penyimpangan dan sebagainya sebenarnya. Nah, itu kalau dalam konteks proses mining manfaatnya itu besar dan IE itu sebenarnya bisa ya bisa menjadi proses modelingnya karena di kita kan BPM-nya juga berkembang ya Pak Fajar ya. Jadi kita bisa buat simulasinya juga dan artinya ini bisa jadi modeling dan supportnya dari Abacus Evolution dari development di sana juga saya lihat sih sangat sangat apa namanya suportif juga ya. Kalau misalnya ada kebutuhan mereka siap untuk mendevelop untuk membantu termasuk integrasinya tadi ya untuk kebutuhan. Oh, nih kita mau integrasi kita project manajemen udah ada apa namanya sudah develop pakai tools ini gitu ya. Nanti saya pengen status yang ada di sini bisa menjadi flagging di dashboardnya IE. Saya rasa juga itu menurut saya sih kan customisasinya sangat sangat terbuka. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Adam atas penjelasannya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan paparan tadi terkait mengenai enterprise arsitektur dan juga manfaatnya apa, kemudian dalam bisnis ya, kemudian bagaimana metode implementasinya dan bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dengan menggunakan tools. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang lain? Jika tidak ada, ini waktunya juga sudah mepet dengan waktu yang disampaikan oleh moderator tadi, Pak Adam. Baik, Pak. Saya
sekali lagi terima kasih Pak Adam atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kami. Amin. Oh ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mungkin izin Pak Adam, saya mau sampaikan di sini sekalian minta doa dari Bapak Ibu sekalian. Pak Adam ini hari Senin udah ujian ini ya, ujian Amin, psikologinya. amin. Mohon doa supaya lancar semua dan Amin. tadi kan di awal tadi ada tulisannya kandidat gitu ya. Jadi insya Allah nanti hari Senin atau Selasa sudah nggak ada kandidat lagi Pak Adam ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Amin, amin. Oke, demikian Bapak Ibu. Sebentar ini ada satu. Oke, demikian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Yani selaku moderator dari acara ini. Terima kasih semuanya atas waktu dan atensinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Memang saya izin sekali lagi menyatakan bahwa sebelumnya Smart Pro sudah membuat beberapa series. Memang 3 kali series yang belakangan nih lebih banyak terkait dengan pemerintahan yaitu SPBE, dan baru kali ini kita menggunakan sesi terkait DA, which is audiensnya kita harapkan lebih banyak dari yang bukan SPBE. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar dan Pak atas tentang pentingnya peran enterprise arsitektur bagi organisasi di era modern ini. Sudah disampaikan oleh Pak Adam dan Pak Fajar, bermanfaat untuk diimplementasikan di organisasi Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini. Sebelum saya menutup acara, boleh Bapak-Bapak apakah sudah sampai di tempat atau masih ada yang masih dalam perjalanan? Kalau boleh, saya open kameranya kembali. Open kamera kembali, Mbak Naya akan ambil untuk dokumentasikan kembali nih. Pak Gede dari Bali. Siang Pak, sudah bisa on cam Pak? Pak Handi kebetulan bestie saya nih, sahabat saya nih. Pak Handi, selamat siang. Boleh open kamera Pak Handi? Mbak Putri dan Mbak Nur, boleh open kamera? Oke, kita mulai ya. Mbak Naya, Bapak dan Ibu silakan dengan posisi terbaiknya Bapak dan Ibu. Bapak Andi, selamat. Apa Oke, kabar Mbak Pak Andi? Naya. Baik Pak Fajar. 1, 2, Iya. 3. Silakan Mbak Naya. Ada Ibu. Oke, cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya punya satu pantun Ibu. Naik kapal ke Bali lewat Surabaya. Kami akan hadir dalam webinar berikutnya. Saya Yulia Nurahmayani, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mau sekarang. Amin dulu.